Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rame nih eh, tentang mudik dan pulang kampung. Di masyarakat kita sekarang sedang heboh, sedang ramai memperbincangkan mengenai eh, istilah mudik dan pulang kampung yang oleh ya. Sementara yang kita ketahui selama ini ya, sebagai masyarakat awam, mudik dan pulang kampung itu sama. Mudik ya pulang kampung ya mudik. Nah, ini menjadi heboh, menjadi ada pro dan kontra. Sebelumnya saya sampaikan bahwa bahasa itu, apapun itu, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah dan bahasa asing, itu memiliki dua prinsip. Yang pertama, bahasa itu arbitrer. Arbitrer artinya mana suka. Pada dasarnya semua hal, sesuatu, baik itu benda maupun yang lain, itu memiliki istilah dan penciptaan istilah itu mana suka. Jadi tidak ada alasan yang baku. Jadi contohnya mengapa batu itu disebut batu atau diberi istilah batu. Itu ya kita nggak perlu menanyakan alasannya apa, alasannya seperti apa. Ya muncul begitu saja. Rumah, mengapa rumah itu disebut rumah ya seperti apa adanya, dari awal memang sudah diberi istilah seperti itu. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yaitu konvensional. Jadi setelah kita tahu bahwa batu itu disebut batu, rumah disebut rumah, kalau di Jawa batu itu watu, kalau rumah itu omah dan sebagainya, maka kemudian sebagai pengguna bahasa kita menyepakati konvensional. Kita menyepakati kalau di Jawa batu itu watu, maka semua pengguna bahasa Jawa akan paham apa yang dimaksud. Begitu juga pengguna bahasa yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan yang lainnya. Sehingga dengan demikian setiap komunitas pengguna bahasa itu memiliki kesepakatan, memiliki persamaan persepsi yang jelas. Jadi cukup jelas ya untuk prinsip bahasa, yaitu arbitrer dan konvensional. Jadi saya ulangi, untuk arbitrer itu maksudnya setiap istilah, setiap kata itu muncul atau diciptakan itu ya semena-mena, mana suka. Terserah orang yang menciptakan istilah itu pertama kali. Jadi kita tidak bisa menanyakan kenapa sih itu namanya itu, kenapa sih pohon itu diberi nama pohon dan sebagainya. Itu prinsip arbitrer dalam bahasa. Yang kedua, prinsip bahasa yang kedua adalah konvensional. Setelah kita tahu istilah-istilah dari segala sesuatu itu, kemudian kita konvensional, yaitu menyetujui atau menyepakati yang kemudian kita bisa gunakan untuk berkomunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali ke masalah mudik dan pulang kampung. Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya yakin semua masyarakat kita sekarang sudah literasinya jadi ini, jadi muncul, jadi terbangkitkan gara-gara isu ini. Semua pasti sudah mengakses KBBI baik yang daring maupun bahkan mungkin ada yang sampai beli kamus di toko-toko buku ya. Jadi efeknya malah positif. Jadi, ini. Jadi kita lihat, kita temukan istilah mudik dan pulang kampung di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada dasarnya substansinya sama ya. Jadi mudik itu pulang ke tempat asal, pulang kampung pun juga pulang ke kampung halaman atau ke tempat asal juga. Nah, dalam konteks mudik dan pulang kampung yang disampaikan oleh Bapak Presiden kemarin, itu kalau saya memahami bahwa yang dimaksud oleh Bapak Presiden adalah adanya pembedaan karena memang ini kondisinya sedang pandemi COVID-19 ya. Jadi maksud Bapak Presiden, saya paham bahwa orang yang mudik itu maksudnya adalah orang-orang atau masyarakat yang sudah menetap lama, sudah memiliki rumah dan keluarga di suatu tempat, di kota dalam hal ini. Kemudian mudik di sini artinya mengunjungi keluarganya yang berada di kampung halaman, sehingga bisa dikatakan sifat dari mudik ini hanya sementara saja.
Jadi mudik itu pulang kampung tapi sifatnya sementara. Sedangkan untuk istilah kampung maksudnya adalah orang yang bekerja di kota, misalnya Jakarta, kemudian keluarganya itu tinggal di kampung atau di desa. Nah, sehingga orang yang bekerja di Jakarta tadi eh, pulang ke kampung halamannya karena memang tempat tinggal aslinya atau tetapnya itu memang berada di kampung. Karena masyarakat kita tahu sekarang ini sudah cerdas-cerdas, apalagi dengan adanya sosial media, dengan adanya informasi yang cukup bisa diakses cukup luas oleh masyarakat, ini membuat masyarakat memang berpolemik ketika mendapatkan informasi yang menurut masyarakat ini suatu hal yang tidak wajar, tidak biasa, maka kemudian jadi suatu perbincangan yang menghebohkan, dan masyarakat akhirnya kemudian mencari banyak referensi, banyak pendapat, banyak opini, banyak argumen yang kemudian juga muncul. Akhirnya ya terjadi pro dan kontra. Sehingga menurut saya secara literal atau secara tekstual memang kalau kita merujuk pada KBBI, istilah mudik dan pulang kampung itu substansinya sama. Sedangkan kalau yang dimaksud atau kalau dilihat dari kontekstualnya, mudik dan pulang kampung itu memang ada perbedaan dalam hal konteksnya. Oh ya, saya tambahkan, mudik biasanya itu terjadi ketika musim lebaran atau hari besar keagamaan yang lain. Tapi memang mayoritas mudik ini untuk mengacu pada perpindahan masyarakat dari kota ke desa ke kampung halamannya ketika libur lebaran. Sedangkan untuk pulang kampung ini timingnya bisa lebih luas, bisa lebih umum, tidak hanya terjadi ketika libur lebaran saja, namun juga di waktu-waktu yang biasa. Dan memang kalau pulang kampung itu sifatnya bisa lebih lama ya. Kalau mudik memang hanya sementara. Tetapi dalam perkembangannya, kata mudik ini sebenarnya tidak hanya dimaksudkan untuk pulang kampung ketika lebaran. Ketika saya kuliah, zaman saya kuliah, mudik ini juga sering kami gunakan sebagai mahasiswa yang kuliah di kota untuk pulang setiap akhir pekan. Jadi kami menyebutnya dengan mudik. Setiap akhir pekan, hari Jumat atau hari Sabtu biasanya kami pulang ke rumah. Saya kuliah di Jogja ya, saya pulang ke tempat asal saya di Gunung Kidul. Itu saya sampaikan ke teman-teman misalnya, oh besok saya mau mudik. Di mudik ini sebenarnya sudah mengalami perluasan makna meskipun pada kalangan mahasiswa saja. Oke, jadi simpulannya adalah bahwa mudik dan pulang kampung kalau dilihat dari tekstual, kalau kita mengacu pada KBBI memang substansinya sama. Tetapi kalau untuk konteksnya, karena dalam hal ini disampaikan dengan maksud, dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus, sehingga memang ada kategori yang diperbolehkan untuk pulang kampung dan ada kategori yang tidak diperbolehkan. Kalau menurut saya hanya masalah penyampaian atau cara berkomunikasi saja yang perlu diperjelas, bahwa yang dimaksud mudik adalah orang yang hanya berkunjung sementara ke kampung halamannya, itu yang dilarang oleh pemerintah karena untuk mencegah penyebaran virus. Kemudian untuk yang pulang kampung itu adalah orang yang bekerja di kota yang akan kembali ke kampung halamannya karena memang menetapnya di sana ya, karena memang domisili tetapnya ada di kampung, dan itu diperbolehkan dengan protokoler yang dengan prosedur protokol yang sudah ditetapkan dan sangat ketat begitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga sedikit memberikan sisi lain atau opini lain dari kehebohan yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Semoga ini bermanfaat.
Mohon maaf kalau banyak salah, mohon maaf kalau cara saya menyampaikan juga terbata-bata dan kurang jelas. Semoga bisa diambil benang merahnya saja atau intinya saja. Oke, bagi kalian yang juga punya pendapat lain juga bisa kalian cantumkan ya di komentar ya. Kita sharing-sharing bareng, kita belajar bareng ya. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.